Halo, perkenalkan kami CPNS Latsar tahun 2021 dari Angkatan 8 kelompok 3. Ada Lorencia Adriani Brustinza SAG dari UPT SPF SDN 107409 sampai Cita. Ada Lukmanul Hakim Nasution SPDI dari SMP Negeri 4 Pansurbatu 1 Atap. Ada Lundu Sitohang SPD dari SMP Negeri 6 Percut Setuan. Ada Lucy Anggraini SPD dari UPT SD Negeri 107402 Saintis. Ada Lydia Purba SPD dari UPT SDN 101869 Desa Sena. Ada M. Mahfud Tanjung SPDI dari SMP Negeri 3 Kutalim Baru 1 Atap. Ada Maharani SPD dari UPT SPF SD Negeri 101749 Kelumpang Kebun Kecamatan Hamparan Perak. Ada Marco Chandra Bangun ST dari kantor Camat Sibolangit. Ada Margaret Tiur Panggabean Esos dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Deli Serdang. Dan ada Marsini Natalia Berusimbiring SSI dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi. Penyelenggara BPSDM Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan LPP Agro Nusantara Medan. Adapun materi yang kami bahas pada kesempatan kali ini adalah tangkal hoaks dengan pengampu materi Bapak Tom Samonangan M. Hum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax adalah berita bohong atau tidak bersumber. Sedangkan dalam Oxford English Dictionary, hoax didefinisikan sebagai malicious deception atau kebohongan yang dibuat dengan tujuan jahat. Hoax juga berarti informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Ciri-ciri berita hoax yang pertama, menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Yang kedua, sumber tidak jelas dan tidak ada yang bertanggung jawab. Yang ketiga, pesan sepihak, menyerang dan tidak netral. Yang keempat, mencatut nama tokoh berpengaruh atau pakai nama mirip media terkenal. Yang kelima, memanfaatkan fanatisme atas nama ideologi, agama, dan suara rakyat. Yang keenam, judul dan pengantarnya provokatif. Yang ketujuh, memberi penjulukan. Yang kedelapan, minta supaya di-share atau dipiralkan. Yang kesembilan, menggunakan argumen dan data yang sangat teknis supaya terlihat ilmiah dan terpercaya. Yang ke-10, artikel yang ditulis biasanya menyembunyikan data dan fakta. Yang ke-11, berita ini biasanya ditulis oleh media abal-abal, di mana alamat media dan penanggung jawab tidak jelas. Yang ke-12 atau yang terakhir, manipulasi foto dan keterangannya. Foto-foto yang digunakan biasanya sudah lama dan berasal dari kejadian di tempat lain, dan keterangannya juga dimanipulasi. Dampak hoax. Yang pertama, hoax dapat menimbulkan kecemasan dan memicu kepanikan publik. Yang kedua, memanipulasi dan kecurangan dapat menjatuhkan manusia. Yang ketiga, berdampak buruk pada kesehatan mental. Yang keempat, munculnya rasa saling curiga, sikap tak percaya, intoleransi, bahkan kebencian terhadap pihak atau kelompok tertentu. Berikut beberapa contoh berita hoax tentang vaksin. Yang pertama, penerima vaksin akan meninggal 2 tahun setelah menerima vaksin. Kedua, vaksin COVID-19 mengandung unsur magnetik, chip pelacak, dan dapat mengubah genom. Ketiga, vaksin Sinovac disebut untuk kelinci percobaan, dan terdapat text only for clinical trial pada kemasan. Keempat, vaksin mengandung aerosol dan bahan tidak halal. Kelima, potensi bahaya dari vaksin COVID-19. Keenam, 4 orang alami kelumpuhan wajah setelah disuntik vaksin corona. Ketujuh, relawan alami gangguan saraf setelah divaksin. Semua berita tersebut beredar luas di masyarakat melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp berantai, dan situs-situs berita yang tidak resmi serta akun-akun pribadi. Dampak berita hoax tentang vaksin. Yang pertama, masyarakat takut divaksin. Kedua,
target vaksinasi tidak tercapai. Ketiga, sulit mencapai herd immunity. Keempat, wabah akan semakin berkembang sehingga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, dan politik. Kelima, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah akan menurun. Keenam, kestabilan suatu negara akan terancam. Dari dampak tersebut, kita bisa melihat bahwa berita hoaks memberikan dampak domino bagi seluruh aspek kehidupan. Cara menangkal hoaks. Yang pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif. Contoh judul provokatif tentang vaksin Sinovac adalah sebagai berikut. Yang pertama, vaksin Sinovac untuk kelinci percobaan. Yang kedua, vaksin Sinovac mengandung sel Verocera africa. Yang ketiga, vaksin Sinovac mengandung boraks dan formalin. Yang kedua, cermati alamat situs. 4 cara mengidentifikasi situs hoax adalah: yang pertama, cek domainnya. Yang kedua, memeriksa kontak situs. Dalam situs terverifikasi, jenis kontak berupa email, alamat kantor, hingga nomor telepon biasanya tercantum. Yang ketiga, cek situs Whois. Layanan Whois akan menjabarkan secara rinci semua informasi mengenai pembuatan situs. Yang keempat, menggunakan web referensi, contohnya polisionline.com atau katalog referensi penyelenggara sistem elektronik atau PSE Kominfo. Yang ketiga, periksa fakta. Contoh berita hoax, vaksin COVID-19 mengandung chip magnetik. Faktanya, menurut jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes Dr. Siti Nadia Tarmizi, mengatakan jumlah cairan vaksin yang disuntikan hanya 0,5 cc dan akan segera menyebar di seluruh jaringan sekitar, sehingga tidak ada cairan yang akan tersisa. Sementara, logam dapat menempel di permukaan kulit yang lembab, biasanya disebabkan keringat. Dr. Sri Rejeki menjelaskan bahwa lubang jarum suntik sangat kecil, tidak ada partikel magnetik yang bisa melewati. Vaksin berisi protein, garam, lipid, pelarut, dan tidak mengandung logam. Yang keempat, cek kebenaran informasi dan keaslian foto. Cek kebenaran sebuah informasi dapat dilakukan dengan: yang pertama, kirim pesan WhatsApp ke chatbot Mavindo. Yang kedua, cek di situs Kementerian Kominfo. Cek keaslian foto bisa dilakukan dengan cara: yang pertama, menggunakan reverse image search. Yang kedua, periksa metadata. Yang ketiga, gunakan perangkat lunak edit foto. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax. Yang keenam, laporkan berita atau informasi hoax melalui fitur report di media sosial atau melalui email ke aduankonten@kominfo.co.id. Untuk itu, mari kita stop hoax dengan tidak ikut menyebarkan berita hoax, karena hoax sangat berbahaya. Sekian dan terima kasih.